kemudian selanjutnya nih dokter, banyak juga ibu-ibu yang baru saja melahirkan, kemudian ASI-nya baru keluar. Nah, menurut orang-orang ASI yang pertama kali keluar itu adalah ASI yang basi dan harus dibuang. Itu bagaimana dok? Jadi ASI yang keluar pertama kali itu namanya kolostrum ya. Memang kolostrum itu warnanya mungkin agak berbeda dengan ASI yang berikutnya. Itu tidak boleh dibuang, tetap harus diminumkan karena di dalam kolostrum itu justru kandungan nutrisinya, kemudian kan kekebalannya itu lebih banyak. Jadi tetap harus diberikan, dan dengan tetap diberikan itu justru akan merangsang pembentukan ASI yang berikutnya. Nah, kadang-kadang kolostrum itu sampai beberapa hari masih tetap kolostrum, ya. Jadi tetap harus diberikan, tidak boleh dibuang. Ya. Mungkin bisa saya jelaskan lagi bahwa di dalam kolostrum itu nilai gizinya lebih banyak, nutrisinya lebih banyak, mengandung antibodi, kalorinya juga lebih tinggi 2 kali daripada ASI kalorinya. Zinc itu kan melapisi mukosa usus, itu juga 4 kali lebih tinggi dibandingkan pada ASI. Vitamin A, juga sel darah putih, di mana sel darah putih itu kan melindungi bayi terhadap infeksi. Jadi kemudian juga merupakan pencahar alami. Jadi dengan seperti pencahar, fesesnya akan lebih banyak keluar, ya lebih sering keluar. Makanya kalau bayi yang minum ASI itu kadang-kadang bolak-balik BAB ya. Nah, itu justru diharapkan di situ karena risiko terjadinya kuning akan lebih rendah. Kemudian juga metabolisme tubuhnya lebih bagus. Jadi malah kebalik ya sahabat Hermina, bukan malah ASI yang baru keluar itu malah jelek kualitasnya atau basi, malah justru itu adalah ASI yang paling baik. Selanjutnya dok, ada juga orang-orang yang mengatakan kalau ibu menyusui tidak boleh minum es karena nanti khawatirnya bayinya akan pilek, kemudian tidak boleh makan makanan pedas karena khawatirnya nanti bayinya akan terjadi diare. Itu bagaimana dokter? Benar atau tidak? Ya, kita perlu mengetahui bahwa pada ibu yang menyusui itu mungkin selalu merasa haus ya dok ya, merasa haus, mungkin dia akan kehausan, maka harus ekstra minum. Nah, ekstra minumnya itu es boleh, tetapi perlu ditekankan di sini ya Bu ya, bahwa esnya itu kalau bisa bikin sendiri. Kalau misalnya esnya itu beli, kita harus tahu yang jualan itu bersihan apa tidak. Jangan-jangan air yang untuk membuat es itu yang tidak higienis gitu. Jadi lebih baik kalau memang beli esnya beli ya kita tahu yang jualan itu bersih apa tidak. Nah, seyogianya malah justru lebih baik kalau misalnya buat es sendiri ya. Nah, mungkin esnya itu tidak, kalau buat sendiri ya mungkin tidak hanya dari air putih saja, mungkin bisa jus. Nah, ya, jadi di samping dia mengurangi rasa haus, juga ada vitamin-vitamin yang atau nutrien yang ada di dalam jus itu bisa terminum si ibu, sehingga gizinya si ibu akan baik, otomatis nanti ASINya kualitasnya akan lebih baik. Perlu ditekankan atau diulang kembali bahwa es yang diminum ibu tidak menyebabkan bayi itu pilek. Ya. Itu berarti mitos ya dok ya? Iya, mitos. Kemudian mengenai yang pedas. Makanan yang pedas, mungkin mitosnya itu kalau ibu makan pedas, ASINya jadi pedas ya. Iya dong. Ternyata itu bukan, tapi mungkin aromanya saja. Aromanya dari aroma lombok apa itu bisa masuk ke ASI, sehingga mungkin si bayi itu tidak merasa nyaman. Tetapi di samping itu justru malah kebalikan, karena dia si bayi itu merasa pernah merasakan rasa yang seperti itu. Saya kira nanti pada kemudiannya di akhir anaknya itu dewasa atau anak-anak itu dia akan lebih bisa bervariasi untuk makan. Jadi mengurangi
milih-milih makanan gitu sih. Jadi iya. rasanya itu dia sudah kenal bahwa rasa itu seperti itu, jadi ada bermacam-macam, tidak hanya rasa ASI saja. Oh, berarti variasi makanan yang dimakan oleh ibunya nanti akan berpengaruh pada saat anaknya mulai makan ya dok ya. Jadi itu ternyata dari penelitian menunjukkan seperti itu. Jadi bukan terus kalau makan pedes ASINya jadi pedes terus anaknya diare, itu bukan.